Halo Teknolovers, negeri kita ini memang masih tergolong negara berkembang. Namun, soal sumber daya alam, Indonesia sangat dipandang dunia. Sumber daya alam terbesar di dunia dipegang oleh Brazil, dan Indonesia berada di posisi kedua. Bahkan di sektor tambang, Indonesia punya peringkat di atas, berada di Kabupaten Timika, Papua. PT Freeport memegang kendali mengelola tambang ini, yang sudah terafiliasi dengan Freeport-McMoRan. Cerita lama yang terus jadi perbincangan soal bagi persen Freeport dalam menangani kekayaan Indonesia yang terus jadi rebutan. Berikut fakta-fakta Freeport yang harus kamu ketahui. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, update terus informasi terbaru dari teknologi populer. Salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia atau PT FI, berdiri sejak April 1967. Mulai mengelola kekayaan Indonesia yang terletak di Mimika, Papua. Freeport Indonesia bagian dari BUMN sektor pertambangan, yakni Mining Industri Indonesia, dan sahamnya dimiliki PT Indonesia Asan Aluminium atau Inalum, serta Freeport-McMoRan. Freeport-McMoRan ini salah satu produsen terbesar emas di dunia asal Amerika yang memiliki jajaran anak perusahaan, termasuk PT Freeport Indonesia. Tambang di Papua bernama Tambang Grasberg. Bayangkan saja kapasitas produksi tembus angka 238.000 ton per hari. Eksplorasi cadangan tembaga dan emas mencapai puncaknya tahun 2001. Bahkan lebih dari 140 triliun investasi telah dibenamkan di pertambangan ini. Setelah Presiden Soekarno lengser, Freeport mulai mengeruk isi perut gunung emas Papua. Sejak itulah, Freeport seolah jadi hal yang selalu jadi pembahasan turun-temurun setiap peralihan pemerintahan. Siapapun Presiden Indonesia yang terpilih sepertinya tak berdaya menghadapi soal tambang terbesar yang jelas-jelas berada di Indonesia. Menurut data PT Freeport Indonesia, cadangan tambang yang tengah digarap Freeport Indonesia di Papua mencapai 2,27 miliar ton biji. Terdiri dari 1,02% tembaga, 0,83 gram per ton emas, dan 4,32 gram per ton perak. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dari cadangan ini produksinya bisa mencapai 109,5 juta ton biji per tahun, dengan usia tambang 23,5 tahun. Jadi bukan hanya memproduksi emas, perak, dan tembaga saja. Freeport pun memproduksi molibdenum dan rhenium, sebuah hasil samping dari proses biji tembaga. Wah, begitu melimpah hasil yang didapatkan dari kekayaan Indonesia. Sebagai tambang dengan sistem kontrol satu titik ini, mampu mengawasi areal tambang seluas 10.000 hektar dengan wilayah pendukung 202.000 hektar. Tentu saja memerlukan pekerja yang tidak sedikit, yakni mencapai 12.000 orang. Puluhan tahun sudah Freeport mengaruk emas dan mineral lainnya dari bumi Papua. Sayangnya hasil tambang justru tidak diolah dalam negeri, melainkan diekspor dalam bentuk konsentrat. Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam tidak sebanding dengan hasil kepemilikan yang diperolehnya, sehingga negara tidak terlalu diuntungkan dalam hal ini. Nah, mengakali penerimaan yang seharusnya masuk ke negara, pemerintah akan melarang ekspor mineral mentah. Dibuatlah Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun smelter, yakni pengolahan bahan mentah tambang menjadi bahan jadi. Untuk itu Freeport bersikeras membangun smelter berkapasitas 2,5 juta ton per tahun senilai 2,3 miliar US dollar. Tahun 2017, proyek smelter pun rampung dengan bantuan perusahaan tambang. Sungguh miris jika kekayaan Indonesia banyak diambil alih oleh negara lain. Tambang terbesar boleh saja ada di Indonesia, tapi sangat disayangkan, mayoritas kepemilikan tambang emas malah jatuh ke tangan perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. Perusahaan ini memiliki saham sebesar 81,28%, yang berarti pemerintah Indonesia hanya pegang sekitar 9,36%
dan PT Indo Cooper Investama sebanyak 9,36%. Upaya tentu dilakukan pemerintah demi menambah persen kepemilikan saham, melihat tanah kita diambil asing. Maka pemerintah meminta Freeport untuk mendivestasikan sahamnya sebesar 30% secara bertahap. Kontrak karya KK Freeport berakhir pada tahun 2021. Perusahaan ini tentu saja ingin segera memperpanjang kontrak dengan pemerintah. Menurut Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan operasi hanya boleh diajukan paling cepat 2 tahun sebelum kontrak karya berakhir. Maka seharusnya pengajuan perpanjangan bisa dilakukan tahun 2019. Proses negosiasi intensif pun dilakukan yang melibatkan pemerintah, holding industri pertambangan PT Inalum Persero, Freeport-McMoRan Inc., dan Rio Tinto akhirnya menemukan titik terang. Resmi sudah pengalihan saham mayoritas divestasi PT Freeport Indonesia atau PT-FI kepada Inalum. Perusahaan milik Freeport-McMoRan asal Amerika Serikat ini lebih dari 5 dekade memanfaatkan emas, tembaga, perak, dan mineral lainnya dari Papua. Perusahaan ini awalnya milik asing, namun kini sudah beralih ke PT Inalum. Pihak Inalum telah membayar 3,85 miliar US dollar kepada Freeport-McMoRan Inc. dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia. Sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%. Nah, 51,23% ini terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk pemerintah daerah Papua. Jika sudah mendapatkan keuntungan besar, tak ada satupun pihak yang ingin melepaskan apa yang sudah digenggamnya. Begitu juga yang terjadi pada Freeport. Mereka terus bakal menguasai tambang Grasberg. Freeport bahkan mengalokasikan dana sebesar 17,3 miliar US dollar untuk mengembangkan penambangan bawah tanah 15 miliar US dollar dan pembangunan smelter 2,3 miliar US dollar. Ya, begitulah kondisi negeri ini. Indonesia negara yang kaya, tapi kekayaan alamnya justru bisa habis dikelola negara lain. Sayangnya hasil sumber daya alam yang dipegang Indonesia malah tidak sepenuhnya digenggam. Sungguh miris memang. Gimana Teknolovers? Tulis tanggapanmu yuk di kolom komentar. Habis itu klik like dan share video ini. Sampai jumpa.